Selamat malam. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat CRUD. Di sekarang adalah persiapan ke database-nya. Jadi ketika kita punya aplikasi, kita pasti pengen aplikasi kita itu bisa menyimpan data dalam sebuah record ya. Untuk melakukan simpan data itu kita menggunakan ke database ya. Kita connect dengan menggunakan database. Jadi database yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan MySQL. Kenapa kita menggunakan MySQL? Karena MySQL sifatnya open source dan mudah. Nah, jadi kita akan menggunakan MySQL untuk database-nya. Nah, di sini saya tidak akan terlalu menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana itu MySQL, karena kita akan membahas tentang ASP-nya. Nah, untuk mempunyai MySQL, kita bisa download langsung ke mysql.com-nya. Ya. Kita bisa langsung download di mysql.com. Atau kalau kita mau menggunakan Apache SAM, kita bisa langsung ke siapacefriend.com SAM. Jadi kalau yang SAM ini dia ada bundling. Jadi kalian bisa digunakan untuk pemrograman yang lain juga. Nah, di sini kita akan menggunakan SAM ya. Jadi kita menggunakan SAM. Oke. Nah, untuk penggunaan SAM kita akan lihat ininya. Oke. Nah, di sini untuk penggunaan SAM-nya kita akan buka SAM-nya. Nah, di sini kalau menggunakan SAM kita buka control panel-nya. Di control panel itu ada servisnya. Nah, kita akan nyalakan servis MySQL-nya. Untuk servis MySQL itu untuk database-nya, port default-nya adalah 3306. Nah, sedangkan yang Apache itu untuk manajemen database-nya, kita akan menggunakan php-admin. Kalau kalian menggunakan MySQL yang langsung download dari MySQL, kalian bisa menggunakan tool yang lain. Misalkan sebagai contoh MySQL Workbench, atau misalkan MySQL Yoke, atau Datagraph, atau yang lainnya. Itu bisa. Di sini saya menggunakan php-admin. Untuk membuat masuk php-admin, kita harus masuk ke webnya. Port yang saya gunakan adalah 8081, tapi defaultnya adalah port 80. Saya rubah karena port 80 sudah saya gunakan untuk servis yang lain. Bagaimana merubahnya? Merubahnya masuk ke config, kita klik Apache, ya. Kalian cari aja Ctrl F port. Nah, di sini, nah ini listennya kita ganti 8081. Tapi untuk waktu merubah listening ini, jangan lupa si servisnya kita matikan dulu. Kita stop. Baru kita ganti portnya. Setelah kita ganti, kita save. Kita nyalakan lagi. Maka dia akan berubah portnya sesuai dengan port yang kita bikin. Nah, setelah kita udah punya, servisnya udah nyala semua, kita buka webnya. Kita klik localhost 8081 php-admin. Kalau portnya tidak dirubah, ya langsung. Nggak usah pakai .28081, langsung aja localhost/php-admin. Nah, di sini untuk bikin database, kita klik new. Setelah kita klik new, kita tulis saja database-nya. Kita tulis kampus 7 misalkan ya. Setelah kita create, maka kampus 7 akan terbentuk ya. Jadi nanti tinggal nambahkan tabel.
Nah, di sini kita hanya akan membuat database-nya saja. Nah, sekarang kita akan konekkan si database-nya ini dengan si sistemnya kita. Jadi kita buka servisnya yang udah ada, si visual code-nya kita buka ya. Nah, di visual code kita harus import si MySQL-nya. Nah, untuk cara bukanya kita buka saja si NuGet-nya. NuGet kan kita pernah ini NuGet. Kita udah pernah install NuGet paket manajernya sama NuGet Gallery, udah kita pernah install. Kita tinggal buka si NuGet itu untuk import si MySQL karena memang kita butuh koneksi MySQL-nya. Cara untuk bukanya Ctrl Shift P ya. Ctrl Shift P. Ctrl plus Shift plus P. Tekan bareng-bareng agar muncul ininya. Pop up. Kita pilih NuGet, Open NuGet Gallery. Ini jangan lupa kita harus connect internet ya. Untuk connect NuGet ini. Nah, di sebelah kiri ini kita tulis aja MySQL. Maka dia ada pilihan, pilih yang MySQL.data. Ini karena sudah saya install, otomatis warnanya jadi hitam. Kalau belum kalian checklist ini, ya, checklist, baru tekan install. Atau kalau misalkan versinya mau dirubah, pindah versi, install. Kita menggunakan versi yang terbaru, install. Nanti akan muncul untuk pesannya di sini ada print outputnya. Tunggu sampai selesai. Oke, saya uninstall dulu aja ya. Nah, jadi misalkan kita udah buka MySQL-nya, SQL data Oracle, kita checklist absensi online, kita pilih versi, kita pakai yang terbaru aja, kita klik install. Maka dia akan connect ke internet, ke NuGet, untuk menambahkan si MySQL versi 8.2. Oke, kita tekan sembarang, kita tekan space aja untuk keluar dari si tadi. Untuk ngeceknya di mana, apakah ini aplikasi si MySQL data itu sudah terimport di si sistem kita. Kita balik ke Explorer, kita klik di absensi online CS Approach-nya. Ini ada item group kita cek packet reference MySQL data versi 8027. Kita udah ada. Nanti kalian bisa close dulu aplikasi dan dibuka lagi kalau memang ternyata nanti nggak jalan. Karena memang di visual code ini kadang seperti itu, kita harus refresh aplikasinya kita dengan cara close dan open lagi. Nah, sekarang kita akan membuat koneksinya ya. Untuk bikin koneksinya, kita masuk ke model ya. Di model klik kanan, new C class ya. Kalau nggak ada ya kelas aja, sama aja. Oke, kita kasih open koneksi DB. Kita enter, nah, maka akan terbuat koneksi DB. Jadi sangat mudah untuk membuat koneksi DB ini. Nah, kita akan lihat.
kita bikin private static string username ya. Username-nya kita pakai namanya root. Oke, kemudian kita tambahkan lagi private static string password sama dengan 0. Jadi kalau di MySQL passwordnya itu adalah kosong kalau kita menggunakan sum. Tapi kalau kalian menggunakan MySQL langsung, passwordnya biasanya pas membuat itu otomatis akan kalian bikin. Oke. Kita lanjut. Kita private static string server. Nah, servernya kita karena mengakses di komputer yang sama, kita ganti localhost. Kalau kalian mengakses di komputer yang berbeda, masukkan alamat IP-nya. Kemudian private static string db sama dengan nama db-nya tadi adalah kampus 7 ya. Setelah itu kita bikin connection string-nya. CS sama dengan add servernya kita masukkan plus server. Oke. User ID, username, password, kemudian database DB. Oke. Nah, kita udah punya connection string-nya nanti. Kenapa saya bikin connection string seperti ini? Agar nanti saya bisa merubah ininya mudah. Enggak usah susah kalau di sini tuh kadang saya bingung, oh username yang mana gitu kan. Oke. Kemudian kita bikin private MySQL tuh S-nya gede ya. Connection. Aja. Nah, ini di sini MySQL-nya missing. Kita harus klik aja di MySQL-nya. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar lampu ya. Klik aja gambar lampunya. Harus muncul using MySQL data MySQL client. Kalau nggak muncul ini berarti ada penulisan yang salah. Misalkan saya seperti ini. MySQL connection. Waktu saya klik, ini bukan ini salah ya. Waktu saya klik, dia nggak akan muncul. Karena ada salah. Jadi penggunaan huruf besar kecil berpengaruh ya. Kita klik aja. Using data MySQL connection. Nah, ini otomatis di atas akan import. Sekarang sudah warnanya hijau. Oke. Nah, setelah kita bikin untuk metode atau fungsi open connection-nya. Kita bikin public MySQL connection ya. Open connection. Kita bikin open connection-nya. Kita cek if on tidak sama dengan 0, kita cek apakah si MySQL ini sudah di-create belum. Ya, kalau sudah berarti return connection. Kalau belum, kita bikin connection-nya sama dengan new MySQL connection CS. Ya, jadi kalau kita bikin
koneksi baru dengan string connection string. Ini kredensialnya kita masukkan detailnya. Setelah kita punya open connection, jangan lupa kita bikin return. Returnnya adalah connection. Kita udah punya bagaimana open connection. Nah, sekarang kita akan cek connection-nya. Ini kita bikin public boleh, kita bikin private aja. Private boleh. Saya mau bikin private aja, jadi biar nanti tidak bisa diakses oleh luar. Saya bikin private aja. Nah, kita bikin public boolean cek connection. Nah, yang saya biar bisa diakses dari luar hanya cek koneksi aja. Kita bikin boolean result sama dengan false. Nah, kita bikin return result. Kita bikin hasilnya dulu. Kita bikin dia enggak error gitu kan. Nah, kemudian kita baru MySQL connection ya. Connection sama dengan open connection. Open connection. Baru dari sini kita akan try and catch MySQL exception. PX. Berarti si resultnya false. Nah, ketika ada ini, kita return false. Nah, X-nya kita taruh di dalam string error sama dengan X.message. Message ya. Jadi kita tangkap si errornya. Nah, baru di sini kita akan coba connection dot open. Kalau bisa di open, di bawahnya kita si resultnya kita bikin true. Ya, resultnya kita bikin true. Nah, resultnya kita bikin true. Berarti hasilnya nanti akan true. Nah, baru kita bikin koneksinya kita tutup lagi. Terus biar tidak ada koneksi yang gantung. Karena ketika kita koneksi ke MySQL dan tidak pernah close, itu akan jadi masalah ketika nanti koneksinya sudah banyak. Makanya perlu kita buka, kita ambil data secukupnya, kalau udah dapat datanya kita close lagi. Ini yang kadang developer suka lupa. Yang lebih sering itu adalah developer web. Jadi waktu connect ke database, koneksinya si database nggak pernah ditutup. Akhirnya webnya kok nggak bisa akses ya, karena koneksinya udah banyak. Nah, kita sudah, si cek koneksinya udah selesai. Sekarang tinggal bagaimana kita tampilkan ke, kita jangan lupa save. Kalau ini warnanya masih biru seperti hitam seperti ini, artinya belum ke save. Kita masuk ke mahasiswa.cshtml. Kita yang on get, kita akan tampilkan di mahasiswa. Jangan lupa kita rubah e-action result. Nanti kita bikin return page ya. Nah, di paling bawah kita return page. Kita akan cek data koneksi DB ini connect nggak? Kita pakai koneksi DB. Koneksi DB mana? Kelas yang tadi kita bikin. Koneksi DB.
kita bikin con sama dengan new koneksi DB. Kemudian kita cek if con dot. Dia yang tampilkan hanya check connection. Karena yang satunya tadi kita bikin private ya, jadi nggak bisa dicek. Oke, check connection. Ketika dia true hasilnya, berarti kita bikin temp data. Cek koneksi. Sukses koneksi DB. Else, temp datanya kita bikin cek koneksi. Kita kasih nama gagal koneksi DB. Oke. Setelah di on gate-nya selesai, kita masuk ke halaman output-nya. Di mahasiswa ini. Nah, ini kita bikin tadi H2 status DB temp data cek koneksi. Nah, ini datanya kita tampilkan di sini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Kita jalankan. Oke. Kita terminal .NET run. Ini udah jalan. Oke, saya logout dulu. Kita masuk admin@absen.com, passwordnya admin. Saya ingin. Nah, di sini kita ke master mahasiswa. Di master mahasiswa, begitu kita buka, dia sukses koneksi DB. Karena memang database-nya terhubung. Nah, bagaimana? Kita akan coba. Nah, di MySQL-nya kita tutup. Ya, kita matikan. Nah, di sini kita lihat master mahasiswa, klik mahasiswa, maka ada gagal koneksi DB. Kita running, kita coba klik lagi, mahasiswa, klik sukses koneksi DB. Nah, jadi seperti itu cara kita ngecek database-nya itu connect atau tidak. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih prosesnya kok dia bisa nanti sukses connect DB, dia tidak koneksi DB kalau dimatikan. Caranya adalah kita masuk ke, kita matikan dulu runningnya. Kita masuk ke koneksi DB, karena yang mau kita cek kan di koneksi DB. Kita cek saja di sini. Nah, kita debug. Nah, di angka 23 kita kasih breakpoint, jadi nanti akan berhenti. Flow-nya adalah dari mahasiswa CS ini, waktu di on get, dia akan masuk ke sini kan. Atau kalau mau mulai dari sini. Nah, dari sini. Begitu on get ditembak, dia akan lari ke sini, dan jalan seterusnya. Kita akan coba running, debug. Dia akan jalan debug. Oke, dia jalan. Kita akan masuk master mahasiswa. Dia akan tampil di sini. Kita tunggu dia sampai keluar. Nah, ini keluar, dia berhenti di sini. Waktu pertama kan dia akan create koneksi DB, kemudian dia akan cek, kita masuk saja. Step over. Step over. Dia akan ngecek si MySQL-nya, result-nya.
Yang paling penting adalah di sini nih nanti. Ini begitu pas koneksi, saya tekan ini aja. Dia koneksi open. Oke. Dia langsung ke bawahnya karena tidak menemukan error. Koneksinya kita close, tapi resultnya udah jadi true. Nah, yang dikembalikan adalah true. Maka ketika koneksi true, maka dia akan masuk ke tem datanya sukses koneksi ke DB. Nah, ini begitu kita lihat di sini, sukses koneksi DB. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau servisnya kita matikan. MySQL-nya kita tutup. Bagaimana sih stepnya? Kita akan running lagi ya. Kita master, mahasiswa klik. Dia akan masuk ke sini. Nah, kita tunggu nih sampai warnanya biru keluar. Karena memang rada lama ya. Ini udah keluar. Kita masuk lagi. Kita masuk, jalanin saja. Nah, pertama dia akan cek, kan koneksinya udah ada nih. Tapi dia akan buka ke database. Begitu ini nggak keluar, dia otomatis akan pindah ke cache. Jadi fungsinya, kalau kita nggak pakai try and catch, nanti aplikasinya langsung error. Dan itu akan kelihatan oleh user. Nah, fungsi dari try and catch adalah untuk menghidden atau menyembunyikan error yang kita punya. Karena kita nggak tahu, MySQL kan kadang mati, kadang hidup. Kalau pas ada masalah kan, kita cek. Ketika dia di sini, maka kita lihat errornya apa. Unable to connect to any of the specific MySQL host. Artinya si servernya itu, si MySQL service-nya mati. Tapi waktu kita balikan false. Nah, kalau false, isinya apa? Tem datanya gagal koneksi. Jadi yang ditampilkan ke user itu bukan error. Tapi yang ditampilkan ke user adalah errornya gagal koneksi DB. Sebenarnya dia nggak tahu user ini. Kalau kita semua ditaruh user tahu, nah kita kebobolan untuk si database kita. Nah, itu cara kita koneksi ke DB.